Pagi hari ini kita lihat satu tema. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Pemeliharaan Tuhan. Saya merenung kadang-kadang begini. Tuhan pelihara kita terus menerus. Tapi ada banyak kali kita kurang lagi menyadari pemeliharaan Tuhan itu. Ketika kurang menyadari lagi pemeliharaan Tuhan karena kita rasa dengan kekuatan kita, tanpa kita mengandalkan Tuhan, kita bisa berhasil, kita bisa sehat. Lama-lama pemeliharaan Tuhan itu mulai kita kurang sadari. Dari kurang menyadari pemeliharaan Tuhan, kita makin merosot menjadi tidak menghargai lagi pemeliharaan Tuhan. Kita rasa kita sudah mampu untuk jalan sendiri. Katanya ada nyanyian katakan, telah aku coba berkali-kali. Telah aku coba dengan akal budiku. Akhirnya kita ketemukan gagal di mana-mana. Nah, saya pernah sampaikan kepada saudara begini. Tanpa mengandalkan Tuhan pun kita bisa berhasil dalam usaha yang kita hadapi selama hidup. Tetapi keberhasilan tanpa menyadari untuk mengandalkan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, maka keberhasilan itu membawa kita jauh dari Tuhan, menyimpang dari kehendak dan rencana Tuhan. Nah, pagi ini kita lihat pemeliharaan Tuhan. Kiranya kembali mengingatkan kepada kita mengenai Tuhan yang terus setia memelihara kita. Nah, 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya atau kepada Tuhan, karena atau sebab Ia yang memelihara kamu. Terjemahan lama katakan, sebab Dia yang mempedulikan kamu. Memelihara, Tuhan memelihara kita sebagai tanda kepeduliannya kepada kita. Tuhan peduli dengan kita, Dia buktikan dalam pemeliharaannya kepada kita. Ada banyak hal, ada banyak segi dalam kehidupan ini, nyata pemeliharaan Tuhan. Walaupun sebenarnya dalam seluruh segi hidup kita ini, itu kita alami pemeliharaan Tuhan. Tapi mungkin kita tidak melihat semua. Nah, ini Ibrani pasal 13 ayat 5. Saya lupa catat kitabnya. Kitab Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini salah satu pernyataan Tuhan mengenai pemeliharaannya buat kita. Kita syukuri ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat janji pemeliharaan Tuhan, Tuhan bilang serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Dia yang memelihara kita, Dia yang mempedulikan kita. Nah, dalam pemeliharaan, dalam kepedulian Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 katakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan, dalam keadaan senang, kita memang mudah untuk mengingat terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih engkau sekali-kali tidak membiarkan saya, sekali-kali tidak meninggalkan saya. Tetapi waktu dalam kesukaran, entah itu penyakit, entah itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan keadaan kita seakan-akan gelap. Seperti pemazmur katakan,
walaupun aku berjalan melalui lembah kelam, lembah gelap, lembah bayang-bayang maut, terjemahan lama katakan begitu, kita ingat Engkau besertaku. Ketika saudara dalam keadaan sakit belum sembuh, masalah kekurangan belum terpenuhi, kegagalan, belum melihat keberhasilan, dan kemerosotan belum melihat peningkatan, kita lihat ini keadaan saya ini makin merosot. Sampai kapan? Sakit saya ini makin tidak enak. Sampai kapan? Tidak usah tanya sampai kapan. Pikir dan ingat firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Pegang itu, karena yang janji ini adalah Tuhan. Dapat dipercaya. Dan dia mendengar kita ketika kita tidak mampu berseru karena kita tidak pinter untuk susun kalimat. Tapi ingat firman Tuhan ini. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Kalau engkau khawatir, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepadaku. Firman Tuhan katakan, karena aku yang mempedulikan, aku yang memelihara kamu. Ingat itu. Sebenarnya 2 ayat ini sudah cukup. Khotbah selesai, saudara pulang saja. Nah, tapi kita mau lihat kepada siapa Tuhan menyatakan pemeliharaannya, atau kepada siapa, kepada orang yang bagaimana mengalami pemeliharaan Tuhan. Tuhan janji pelihara semua orang, tetapi ada jalan yang Tuhan berikan supaya orang alami, supaya kita secara khusus anak-anak Tuhan alami pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu rindu untuk pelihara kita, menyatakan pemeliharaannya, menyatakan kuasanya, selalu rindu. Tetapi Tuhan tidak akan melanggar aturan yang Tuhan berikan. Begitu. Yang pertama, siapa yang alami pemeliharaan Tuhan? Yaitu kepada orang yang tidak khawatir. Kepada yang tidak khawatir. Matius 6 ayat 31, sebab itu apa? Janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Kalau kita ingat Filipi 4 ayat 6, katakan jangan khawatir tentang apapun juga. Bukan cuma soal makan, minum, pakai. Tetapi jangan khawatir akan apapun juga. Itu suratan Filipi pasal 4 ayat 6 katakan begitu. Jangan khawatir tentang apapun juga. Bukan kalau di Matius ini cuma dikatakan mewakili saja, dikatakan khawatir akan apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, bicara tentang ekonomi. Tetapi suratan Filipi katakan jangan khawatir akan apapun juga. Segala sesuatu Tuhan mau kita tidak usah khawatir. Tetapi dengan malu-malu sedikit kita katakan, Tuhan, tapi bolak-balik saya khawatir. Tapi bolak-balik saya baca ayat ini. Jangan, kita nyanyi juga, jangan kamu khawatir. Tetapi khawatir kita jalan terus. Memang untuk percaya kita perlu latih dari waktu ke waktu. Nah, sayang kalau kita terus, Tuhan bilang jangan khawatir, supaya kita alami pertolongan Tuhan, tetapi kita masih khawatir, akhirnya kita tidak alami. Itu sayang. Yang rugi kita. Saya berkali-kali katakan begini. Ketika kita sedang dalam, contoh saja kita sedang dalam keadaan kekurangan. Dalam keadaan kekurangan atau dalam keadaan gagal dalam usaha.
Terus kita khawatir, tetap belum ada pertolongan. Malah mungkin tidak akan ada pertolongan. Kemudian dalam kegagalan itu belum ada tanda-tanda untuk tertolong dan berhasil. Dan kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Dua-dua belum ada hasil. Khawatir, tidak ada hasil. Bersyukur, belum ada hasil. Kita lebih pilih bersyukur, karena dengan bersyukur, hati kita tenang. Tubuh kita juga tenang. Terjamin. Saya berkali-kali katakan kepada beberapa teman hamba Tuhan yang sedang sakit. Saya katakan begini, bersyukur saja, tidak usah khawatirkan penyakitnya. Mau mati-matilah, mau sembuh-sembuhlah. Buat Tuhan gampang. Jadi mau dikhawatirkan tidak ada gunanya. Kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Terus ada juga yang diam-diam bisik-bisik. Dia bisik ke temannya, dia bilang enak aja ngomong. Oh, saya dengar. Saya bilang bukan enak saja ngomong. Saya sudah hampir mati, tapi saya bersyukur. Saya alami, itu sebabnya saya ngomong ke kamu. Bukan caca malolo. Bukan asal ngomong. Saya praktekkan, saya alami. Nah, nggak usah takut. Mau mati, kalau memang sudah mau mati, mati. Nggak apa-apa. Semua mau mati kok. Jadi dalam keadaan sakit pun kita bersyukur daripada khawatir. Kita mulai khawatirkan. Jangan-jangan rasanya sudah di sini. Oh, ini jantung bocor. Rasanya di sini. Oh, ini jantung ketutup, kesumbat. Terus di mana lagi rasa sedikit? Kita mulai khawatirkan. Akhirnya kita tertekan dengan kekhawatiran. Dan salah satu cara iblis untuk menekan anak-anak Tuhan, menekan manusia adalah pakai kekhawatiran. Nah, Tuhan mau kita alami pemeliharaan Tuhan, kenyataan pemeliharaan Tuhan. Tuhan ingatkan kita jangan khawatir. Coba kita lihat ayat ini. Ayat 32. Tuhan Yesus katakan semua soal makan, minum, pakai, dan Filipi katakan segala sesuatu itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua bangsa yang tidak mengenal Tuhan pun cari itu. Makan, minum, pakai, dan macam-macam itu. Tuhan Yesus bilang, tetapi, ya. Coba saudara sama-sama baca yang ada garis bawahnya. 1, 2, 3, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa bukan kamu, saya memerlukan semuanya itu. Kalau Bapa di sorga tahu kita perlu, dia cuma asal, oh ya saya tahu. Enggak, dia bertindak. Amin. Ada ayat dalam kitab Mazmur katakan, percayalah kepada Allah, maka dia akan bertindak. Orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, dia mengatasi kekhawatiran. Saya tidak katakan dia tidak akan khawatir. Mungkin sempat khawatir, tetapi dia atasi kekhawatirannya itu dengan percaya atau mempercayakan diri, mempercayakan apa yang dia khawatirkan, dia percayakan kepada Tuhan. Itu sebabnya kitab Mazmur juga katakan, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Wah, itu luar biasa. Jadi untuk alami kenyataan, alami kegenapan janji Tuhan untuk memelihara, yang pertama kita lihat, jangan khawatir. Kalau khawatir, ruginya banyak. Sudah tidak alami pertolongan, tidak alami pemeliharaan, tapi hidup tertekan. Seandainya Tuhan izinkan saya dalam kekurangan, dalam kelaparan, tidak ada makanan, kemudian saya
bersukacita, bersyukur. Dan kemudian mati karena kelaparan. Lebih baik mati karena kelaparan, Tuhan izinkan mati karena kelaparan, tapi mati dalam bersyukur. Daripada kelaparan, tidak dapat pertolongan juga, tidak dapat nasi, khawatir, mati dalam kekhawatiran. Saya ragu, kalau mati dalam kekhawatiran, apakah selamat apa tidak? Tapi ternyata dalam sejarah Alkitab itu orang yang bersyukur tetap dia alami pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan khawatir kepada Tuhan. Ayat yang pertama tadi kita lihat. Rupanya begini, saya ulang-ulang ini. Tuhan baik. Hal yang pertama terbaik Tuhan bilang, jangan khawatir. Iya kan? Setuju? Setuju kalau Tuhan yang bilang. Setuju. Jangan khawatir. Nah, kita dengan semangat, amin Tuhan, saya tidak mau khawatir. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Nah, begitu pulang ke rumah, kita mulai lihat kenyataan. Dagangan tidak bergerak. Terus ini, persoalan ini tidak selesai. Ini ada tambah persoalan baru lagi. Terus kita mulai khawatir lagi. Terus kita ingat, waduh, tadi saya sudah bilang sama Tuhan, saya tidak mau khawatir. Sekarang khawatir lagi. Kayak apa ini ya? Kita ingat firman Tuhan, itu opsi atau bukan pilihan, tetapi tindakan yang berikut. Kalau masih khawatir, Tuhan bilang, nah sekarang karena masih khawatir, sekarang saya kasih kesempatan kedua. Serahkan. Kesempatan ketiga tidak ada. Kalau tidak serahkan, ya kita mati dalam kekhawatiran. Kita akan gagal dalam kekhawatiran. Kita akan tertekan dalam kekhawatiran. Jangan khawatir, itu yang terbaik. Tapi ketika kita masih khawatir, Tuhan bilang, serahkan. Nah, pastikan kita pegang kekhawatiran itu dan kita bawa ke tangan Tuhan yang besar dan kuat. Tuhan, ini kekhawatiran saya. Lepas saja di tangan Tuhan. Kalau semua ada di tangan Tuhan, semua jadi baik. 5 roti 2 ikan dari anak kecil ditaruh ke tangan Tuhan, bisa dimakan, bisa jadi makanan buat 5.000 orang laki-laki saja, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Kalau wanita satu, anak-anak satu kali 5.000 itu sudah sekitar 15.000. 5 roti 2 ikan di tangan dari Tuhan Yesus. Penyakit di tangan Tuhan Yesus, dia urus. Maukah engkau sembuh? Tidak ada orang yang tolong aku, katanya orang yang lumpuh yang ada di pinggir kolam Bethesda. Maukah engkau sembuh? Oh, tidak ada orang yang tolong saya. Itu malaikat turun ngocakkan air, tapi ngocak bukan ngocak bahasa Madura ya. Dia kemudian Tuhan Yesus bilang, bangkit, jalan, gulung tikarmu, gulung tikar, bawa pulang. Pulang dia. Apa yang ada di tangan Tuhan. Jadi kalau khawatir, Tuhan bilang serahkan, berarti Tuhan. Saudara ingat nyanyian, tangannya terbuka. Ketika saudara mulai khawatir, persoalan mulai menekan, mendatangkan kekhawatiran, nyanyikan ini, tangan terbuka, tangan Tuhan terbuka. Tangan yang besar dan kuat dan penuh kasih itu terbuka. Kita datang dengan iman, taruh kekhawatiran kita di tangan yang membereskan semua yang tidak baik menjadi baik. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, siapa yang dapat atau siapa yang alami pemeliharaan Tuhan? Kepada yang tidak bimbang. Bimbang itu ragu-ragu,
Bimbang itu katanya suratan Yakobus mendua hati. Percaya, enggak, percaya. Bimbang itu ragu-ragu. Jadi enggak punya ketetapan hati. Kita minta, kita percaya. Oh, saya percaya engkau. Kemudian, apa Tuhan mampu ya? Apa Tuhan mampu ya? Itu bimbang. Dan kebanyakan kita tahu alami bimbang ini. Tahu alami bimbang. Nah, ya, saya beberapa kali saksikan kepada saudara, ada satu waktu saya harus datang dari pulau sana, mau datang nikahkan Bapak Hendra waktu itu. Terus saya mau pulang sini, tidak ada uang. Bukan tidak ada uang, belum ada uang. Nah, pertama saya sudah bimbang. Bilang, waduh, nyerah ini, serahkan orang. Tapi saya bilang, rasanya tidak mungkin saya minta hamba Tuhan lain datang layani itu. Nah, terus ini nanti sudah terungkap, sudah punya anak 2 Nah, terus saya tadinya sudah bimbang. Saya mulai berjuang untuk lawan kebimbangan saya. Tiba-tiba saya ingat satu nyanyian. Saya ingat satu nyanyian. Allahku kan memenuhi keperluanku. Oh, saya ada di kampung halamannya Ibu Lina waktu itu. Di dalam Yesus Tuhan, tiada yang mustahil bagi. Tadinya saya cuma mikir ayat itu. Saya bilang, amin, amin. Saya mulai lawan kebimbangan. Dan bimbang mulai mengecil. Terakhir saya berdoa, saya nyanyi terus itu. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Wah, saya nyanyi berkali-kali, bimbangnya hilang. Bimbangnya sudah hilang, saya tidur. Nanti besok pagi bangun ada orang telepon. Pak, Bapak ada di tempat? Ada. Saya masih di kamar ini, tapi saya mau siap-siap pulang ke Batam. Saya mau siap-siap pulang ke Batam. Karena besok saya terbang pulang ke Surabaya. Nah, oh ya, saya mau ketemu sebentar. Saya pikir biasa dia kalau ketemu saya menceritakan masalah. Tahu-tahu rupanya Bapak itu baru pulang dari Arab, pulang dia ikut kapal minyak mungkin di Arab. Dia datang, kemudian dia bilang, saya cuma mau antar ini, kita minum kopi sama-sama, nanti saya temani pergi ke pelabuhan, dan kita minum kopi sama-sama di sana. Dan dia di kamar itu dia serahkan, dia bilang, ini persembahan saya, ini apa semua, banyak, bisa tiket 5 kali atau 10 kali PP. Waktu itu. Saudara, Tuhan enggak terbatas. Tuhan enggak terbatas untuk tolong. Tapi yang membatasi Tuhan menolong kita, yang batasi itu kita. Kita batasi dengan kekhawatiran, kita batasi dengan kebimbangan. Akhirnya, kita lihat ayat ini. Yakobus 1 ayat 6. Orang yang punya keperluan katanya, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali, ini tidak ada bimbang sedikit pun. Sama sekali jangan bimbang. Kalau masih ada sedikit bimbang, kita tidak dapat apa-apa. Kalau minta sesuatu kepada Tuhan, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang katanya sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi bimbang. Tidak ada keteguhan hati untuk percaya dan mempercayakan itu kepada Tuhan. Sayang.
Kalau kita sekian lama kita ikut Tuhan, tetapi hendak mampu berdiri dalam keteguhan hati. Percayai Tuhan, Tuhan sangat peduli dengan kita. Sangat peduli. Saya tetap pegang, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku peduli, aku yang memelihara. Yakobus 1 ayat 7, baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang yang demikian jangan mengira, jangan menyangka bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kan sayang, sayang. Saudara, kadang-kadang Tuhan gemes mungkin lihat kita ya. Saya sebenarnya sudah mau kasih. Tetapi menurut undang-undang, kalau engkau bimbang, engkau tidak dapat apa-apa. Kalau saya bimbang, kemudian Tuhan kasih, setan ketawain. Tuhan melanggar aturannya. Itu sebabnya tidak mungkin Tuhan mau diketawain setan. Iya kan? Jadi kalau kita bimbang, yang rugi kita. Bukan kita mulai dalam kebimbangan, kita mulai tuntut Tuhan. Heran Tuhan, saya sudah ibadah. Saya tiap pagi doa, baca firman Tuhan. Kok tidak ditolong? Kalau orang lain ditolong, saya tidak. Nyanyilah dia. Kalau lain ditolong, saya tidak. Nyanyi dalam kesedihan. Kalau kita bisa dengar Tuhan ngomong, Tuhan bilang kamu bimbang, bagaimana mau dapat apa-apa? Menurut undang-undang di Yakobus pasal 1 ayat 7 ini, kalau bimbang, jangan mengira, jangan berharap, jangan menyangka dapat sesuatu dari Tuhan, menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya tidak terima apa-apa, artinya tidak mengalami pemeliharaan, janji pemeliharaan Tuhan. Kan sayang, hidup ini sukar, hari-hari ini tambah sukar. Pertadex yang dipakai biasanya tadinya 10.000 lebih, tahu-tahu jadi 13.000, tahu-tahu sekarang 16.500. Lebih sadis lagi tuh, apa itu yang sukar. Belajarlah menghemat hari-hari ini, gunakan keuangan saudara dan saya apa yang perlu. Kalau memang itu perlu, pasti Tuhan bela. Tapi jangan gunakan dengan cara yang salah. Gunakan dengan bertanggung jawab. Maka Tuhan akan pelihara kita. Kita akan alami janji pemeliharaan Tuhan. Banyak kesukaran terjadi. Banyak pengusaha bangkrut. Tetapi kita percaya pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, kepada yang tidak khawatir. Yang kedua, kepada yang tidak bimbang. Masih ada. Yesaya 41 ayat 10. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Enak? Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Maksudnya Allahmu di sini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Cuma ngomong sudah jadi. Waktu Elia dalam kesusahan, ketakutan, mau dikejar sama Ratu Isabel untuk dibunuh, larilah Elia sampai ke tengah-tengah padang gurun. Sampai di padang gurun dia kecapean. Capek hati, capek badan, capek pikiran. Sudah kerja buat Tuhan masih dikejar-kejar. Padahal dia baru
doa di atas gunung, kemudian api turun dari langit luar biasa. Sekarang dia dikejar sama pesuruh Isabel untuk dibunuh. Dia lari, hati kecewa, capek badan, capek hati, capek pikiran. Tedunglah dia, tidur. Dia ketiduran. Tuhan, lebih baik saya mati saja. Dalam keadaan begitu dia ketiduran. Begitu dia tidur, tiba-tiba disenggol tangannya. Bangun. Siapa yang bangunkan saya ini? Malaikat. Firman Tuhan bilang begitu. Tapi firman Tuhan tidak tulis kalau malaikat ini pegang-pegang tangannya Eli. Tapi dibangunkan dia. Bangun. Makan, minum supaya engkau kuat meneruskan perjalanan. Dia lihat di sebelahnya ada roti, ada air. Wah, nggak tahu dari mana. Tuhan mampu sediakan. Waktu orang Israel jalan di padang gurun, Tuhan turunkan roti dari sorga. Mana? Tiap pagi pungut. Mereka makan sekuatnya, sekenyang-kenyangnya. Pemeliharaan Tuhan. Tuhan mampu. Tapi sekarang kayaknya Tuhan tidak bikin tiba-tiba beras ini dari langit tiba-tiba datang sini, muncul di sini, tidak ada. Tuhan tidak bikin begitu lagi, walaupun kalau terpaksa bisa jadi begitu. Tapi muncul dari mana saja. Tuhan pakai orang siapapun. Ada banyak kesaksian soal ini. Ada keluarga hamba Tuhan di masa-masa lalu. Keluarga hamba Tuhan sedang doa puasa. Dan sudah hari ketiga. Sorenya belum ada apa-apa dan tidak ada tanda-tanda untuk ada apa-apa. Tapi gembala itu mulai tanya ke anaknya, kamu mau makan apa? Tanya ke istrinya, kamu mau makan apa? Semua pesan, saya pengen ini, saya pengen ini. Jadi mereka pikir Bapak Gembala punya uang banyak. Kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? Semua pesan menurut maunya. Wow. Begitu sudah selesai doa, mau makan yang ditaruh piring kosong. Tapi piring sudah diatur, kosong. Doa. Langsung ada yang mulai nangis. Rupanya Bapak cuma ganggu aja kita. Tapi tiba-tiba ada orang ketok pintu. Katanya dia bawa dokar zaman dulu ini. Kalau sekarang pasti dia pakai bawa apa? Bawa mobil. Ini bawa dokar, turunkan makanan-makanan mirip yang diminta. Wah, itu cara Tuhan, itu luar biasa. Saya pernah cerita ke saudara satu waktu, pagi-pagi saya minum kopi, tidak ada kue, tidak ada apa. Saya tidak mengeluh, tapi tiba-tiba pengen makan kue yang dari Manado itu. Namanya brudel. Kayak roti, tetapi kayak tart, tapi lain rasanya. Tiba-tiba muncul di pikiran saya. Enak kalau makan itu Tapi bukan tiba-tiba pengen cari. Enggak, saya cuma muncul aja. Enak ya kalau makan itu. Saudara tahu, kira-kira jam 10 atau jam 11, datang itu saudaranya Ibu Gembala Arjasa. Dia datang, ngetok di situ. Om. Wah, saya bilang, siapa ini ya? Dengar suaranya. Wow, iya, sekarang mereka pulang Manado. Tahu-tahu dia bawa 2 lagi, bukan cuma 1, 2. Saya paling suka, kue itu. Kalau saudara cari di internet brudel itu begitu. Itu cuma ya mau bilang butuh, enggak butuh, tapi Tuhan peduli.
Apalagi hal-hal yang sangat kita butuhkan, Tuhan peduli. Amin. Tuhan peduli. Nah, aku akan meneguhkan engkau. Jadi jangan bimbang, karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau, menolong saya. Ucapkan itu. Tuhan akan aku ini Allahmu. Tuhan itu Allah saya. Tuhan akan meneguhkan saya. Tuhan akan menolong saya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini bukti pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, yang alami pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga adalah kepada yang rela menabur. Rela menabur. Saudara, jangan tunggu jadi kaya banget atau jangan tunggu pulih betul ekonomi baru berani menabur. Menabur dari apa adanya. Tidak disuruh ngutang dulu baru menabur, bukan begitu. Tetapi dari apa adanya, jangan jemu untuk menabur. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang menabur, saudara, kadang-kadang kita sendiri butuh, kita masih rela berbagi, itu menabur dalam kesukaran. Menabur dengan mencucurkan air mata bukan karena nyesel, sampai karena Tuhan suruh menabur, padahal saya perlu. Jadi sambil mencucurkan air mata nyesel, tidak rela, tetapi kita bilang karena Tuhan perintahkan. Bukan begitu. Dengan rela, dengan sukacita kita lakukan, walaupun dalam kesulitan. Berani nabur. Itu sebabnya saya suka katakan, orang tua kita hari ini kita tabur, Tuhan janji itu akan efeknya, itu akan berdampak, akan berpengaruh kepada hidup anak cucu ke depan. Bukan cuma anak cucu. Apa yang kita tabur dengan rela dan sungguh-sungguh hati, itu akan kita alami di hari depan, dan anak cucu kita akan alami di hari depan. Jadi jangan menabur ketika mulai lihat masalah terjadi. Tabur dari hari ini. Kita tidak tahu Tuhan bikin kita menuai kapan, tetapi yang pasti nuai. Amin. Akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau menuai sorak-sorai, pasti itu bukan gagal panen. Amin. Menuai dengan sorak-sorai, pasti panennya panen yang bagus. Ini kita disuruh menabur, bukan karena rencana mau bikin plafon ini, bukan. Tetapi yang saya lihat dalam firman Tuhan, untuk alami pemeliharaan Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan, kita harus rela. Yang ketiga ini, rela menabur. Katanya pendeta, salah satu pendeta terkenal di Indonesia, dia bilang, kalau kita menuai, ingin menuai tapi tidak menabur, itu namanya maling. Maling itu tidak nanam, tapi dia nuai. Maling. Kita tidak mau jadi maling. Nah, ayat 6. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang yang berjalan maju, bukan mandek dan mundur. Berjalan maju sambil berjalan maju dengan menangis sambil menabur.
berjalan maju, menabur, pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil dia panen, dia bawa pulang. Sambil membawa berkas-berkasnya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Tapi jika tidak, menjadi lemah. Jadi khawatir jangan berobat. Tetap jangan khawatir. Kalau sempat khawatir, serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Percaya bahwa aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Tidak jadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan, jangan tunggu kesempatan kapan-kapan, tetapi pada hari ini jika engkau mendengar suaraku, firman Tuhan katakan begitu, jangan keraskan hatimu, artinya langsung bertindak. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Menabur itu bicara mengenai berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pemeliharaan Tuhan, yang pertama, Tuhan pelihara, alami pemeliharaan Tuhan kepada yang tidak khawatir. Kita sudah bahas tadi. Yang kedua, tidak bimbang. Yang ketiga, kepada yang rela menabur. Jangan jadi lemah, supaya kita menuai. Jangan lemah iman sehingga jadi khawatir. Kalau sempat khawatir, serahkan khawatir kepada Tuhan. Kalau bimbang, kita teguhkan hati kita dengan pikiran bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan kita, sekali-kali tidak meninggalkan kita. Dan rela menabur. Kita tabur hari ini, kita tabur minggu lalu, kita tabur bulan lalu, kita tabur tahun lalu. Kita belum lihat tuaian hari ini. Tapi Tuhan janji pasti menuai asal kita tidak jadi lemah. Jangan jemu untuk menabur, karena di hari depan kita tuai, di hari depan anak cucu kita menuai. Kalau Tuhan izinkan saudara dan saya masih hidup, sampai anak-anak cucu-cucu muncul di depan kita, kita lihat, oh terima kasih Tuhan, saya berbuat waktu lalu dan saya tidak lemah sampai hari ini, dan di umur yang sekian saya lihat kegenapan janji Tuhan untuk memelihara saya, memelihara anak cucu saya. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri. Ku tidak takut sebab engkau besertaku. Ucapkan ini dengan iman. F boleh. Kasih nada dulu. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Angkat tangan, hadapkan hati, pikiran, perasaan, dan segala masalah saudara kepada Tuhan. Atasi kekhawatiran dengan firman. Atasi kebimbangan dengan mengingat penyertaan dan janji Tuhan.
Ku tidak takut. Tidak takut. Katakan, saya tidak takut. Setan bisa dengar, orang lain bisa dengar, dan engkau sendiri, kita sendiri dengar. Kita ucapkan, saya tidak takut. Saya tidak mau bimbang, sebab engkau Allah kami, Allah pencipta langit dan bumi. Haleluya. Engkau yang meneguhkan hati kami dengan janji-janjimu yang luar biasa. Engkau tolong kami sebagai bukti pemeliharaan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu.